Silakan Pak Nas. Oke, assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak Senol. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. terhormat Ketua Prodi Bahasa apa nih Pak? Bahasa dan Sastra Indonesia, Pak? Ya betul. Pak, kalau berbalas pantun ulun berani dengan pasabahan ini, Pak. Tapi kalau baca puisi asli baru malam ini. Belum pernah baca puisi. Jadi ini hanya baca puisi, bukan berpuisi. Judulnya adalah tentang Tuhan dalam buku Kolam. Ya. Ini satu buku dari 4 buku yang dikirimkan Prof. Sapardi kepada Ulun. Gimana ceritanya itu? Istimewa sekali. Jadi hujan dua ini dan sastro. Oh iya. Terus mana lagi ya? Ada 2 lagi yang kelompok hujan bulan Juni dan mata apa namanya tuh mata sebentar. Panjang. Ini dua buku ini tanda tangan beliau. Kalau yang Kolam dan apa ini? Dan Sastro ini tidak ditandatangani. Oh, iya. Ada pesan khusus. Ada pesan khusus di bukunya, Mas. Di dalam buku beliau ada khusus. Aja, Pak. Oh, tanda tangan aja. Tanda tangan dan buat Nasrullah Salam. 2 bulan 12 2006, Pak. Wah, lama sekali itu, Mas Nas. Jadi pernah satu tikar yang sama di kampus UGM. Oh, gitu. Ini ngobrol dengan beliau, tidak ada kesan sebagai seorang sastrawan hebat, ya ngobrol biasa. Iya. Jadi ulun baca puisi ini dengan niat semoga menjadi amal jariah buat beliau. Amin ya rabbal alamin. Judulnya tentang Tuhan, apapun isinya, tapi tujuan ulun adalah agar orang tahu bahwa puisi beliau itu banyak. Tidak yang kita kenal kan hanya hujan bulan Juni, padahal ada yang gitu ya. Aku ingin, padahal ada yang romantis lagi nih. Seperti Kabut itu, ulun kira romantis juga itu. Iya. Mohon maaf, ulun hanya membaca puisi, tidak berpuisi. Membaca aja bahasa bahan, tidak berpuisi. Oke. Tujuannya amal jariah aja. Amin. Semoga buat Tolong pinjam Pak, nanti bukunya kami perbanyak ya. Nah ini Jangan. ada 4 bukunya. Silakan. Mending aja. Oke. Mohon izin membaca puisi tentang Tuhan karya Sapardi Djoko Damono. Pada pagi hari, Tuhan tidak pernah seperti terkejut dan bersabda, "Hari baru lagi." Ia senantiasa berkeliling merawat segenap ciptaannya dengan sangat cermat dan hati-hati, tanpa memperhitungkan hari. Ia seperti yang kau katakan, tidak seperti kita sama sekali. Tuhan merawat segala yang kita kenal dan juga yang tidak kita kenal, dan juga yang tidak akan pernah bisa kita kenal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pergi, sebelum kita berikan kesempatan pada yang lain untuk membaca. Mas Nas nangkep apa? Mas Nas sendiri secara pribadi nangkep pesan apa di situ? Almarhum ini ingin memperkenalkan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa dan ingin memperlihatkan bahwa ada sesuatu, kalimat terakhirnya itu kan yang tidak akan pernah kita kenal. Jadi ada sesuatu yang misteri, yang di luar batas kemampuan manusia, dan itu ditangkap oleh
Sapardi Djoko Damono. Tidak pernah itu. Jadi ada sesuatu yang benar-benar maha gaib, yang tidak akan pernah, ya tidak pernah itu kan tegas sekali. Iya. Tidak akan pernah kita ketahui, tidak akan kita kenal. Jadi meninggalkan misteri terdalam tentang pengetahuan Tuhan. Saya kira ini puisi yang sangat sofistik lah, karena memberikan pesan jelas bahwa ada sesuatu yang tidak kita ketahui dengan bahasa yang sederhana sekali. Baik, terima kasih Mas Nas atas partisipasinya. Nah, sekarang sudah tidak ger lagi kan? Nah, nanti kalau mau baca lagi boleh. Mudahan amal jariah. Amin. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada daftar nomor 2 yang barusan saja masuk ke ruang ini, yaitu Mbak Nurul Wahida. Baik, ini sudah tampak dan sudah terdengar suaranya. Dalam daftar kami, Mbak Nurul Wahida akan membaca puisi Sajak Kecil tentang cinta. Sebelum membaca, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri kepada 23 peserta malam ini, yang ada yang membaca, ada yang menyimak pembacaan puisi. Setelah itu boleh bercerita-cerita sedikit mengapa puisi yang dipilih, puisi ini dari kumpulan puisi Pak Sapardi yang mana. Silahkan, Mbak Nurul. Iya, terima kasih Mas atas kesempatannya. Ini saya baru masuk langsung dapat giliran ya. Iya, karena daftarnya nomor 2. Silakan. Iya, terima kasih. Jadi saya memilih sajak-sajak kecil tentang cinta ini dari kumpulan puisi Ayat-Ayat Api ya. Ayat-Ayat Api ini memang tidak sepopuler Hujan Bulan Juni atau mungkin Menghardik Gerimis gitu ya. Tapi saya melihat sajak-sajak kecil ini begitu sederhana, bagaimana puisi-puisi beliau yang lain gitu ya, tetapi memang tidak se-booming yang lain gitu. Dan yang saya suka dari puisi beliau itu memang sajak cinta tapi tidak bucin gitu ya, tidak mendayu merayu-rayu begitu, tapi sangat dalam maknanya. Dan cinta di sini sebenarnya saya lihat mengapa saya pilih ini karena ada unsur religiusnya sebenarnya, karena di sana mencintai ini tuh mencintai kepada Tuhan. Ditulis dalam bait terakhir, mencintaimu itu M-nya besar. Gitu. Jadi saya lihat ini adalah sajak yang cukup religius karena memang bagi saya Sapardi Djoko Damono ini adalah penyair yang sangat sangat bisa diterima oleh masyarakat dunia, bukan saja Muslim, tidak mengenal gender, agama, ras gitu ya, sehingga tidak ada satupun puisi yang menyentuh ke sisi satu religi tertentu, tetapi bisa diterima untuk semua keyakinan gitu, dan itu istimewanya beliau begitu. Baik, silakan Mbak Nurul. Ya, bisa dimulai ya? Ya, silakan. Sajak kecil tentang cinta, karya Sapardi Djoko Damono. Mencintai angin harus menjadi siut. Mencintai air harus menjadi licik. Mencintai gunung harus menjadi terjal. Mencintai api harus menjadi jilat. Mencintai cakrawala harus menebas jarak. Mencintaimu harus menjelma aku. Ya, begitu. Terima kasih. Terima kasih Nurul ya.
ada upaya untuk mengajak pembacanya untuk menjadi subjek, ya, menjadi Nah, dirinya betul. sendiri. Kira-kira begitu ya, benar ya. Kembali Betul, iya. kenali diri, Sekali. karena orang yang kenal dengan dirinya katanya mengenal Tuhannya. Kira-kira begitu ya mungkin ya. Betul. Mungkin maksudnya begitu, saya juga Iya. nggak tahu Pak Nurul ya. Nurul bisa perkenalkan nggak di mana di daerah dari mana ini? Dari daerah mana sekarang? Saya, Apa kesibukannya apa sehari-hari? ya, saya di Kuningan, Jawa Barat. Oh, dari Jawa Barat. Ya, saya di Kuningan, Jawa Barat, dan saya pegawai pemerintah ya, sebenarnya mengajar di SMP Negeri 1 Kuningan. Wah, salam kenal ya, Mbak Nurul dari Ya, saya salam di kenal Kalimantan semua. Selatan ya, di Banjarbaru. Luar biasa ya. Ya, terima Iya. kasih atas partisipasinya. Senang mengenal Iya, Mbak terima Nurul. kasih semuanya. Salam Iya, kenal saya iya. juga. Baik, Mbak Nurul. Iya. Mulai kenal sajaknya Pak Sapardi sudah lama. Untuk karena pekerjaan atau karena apa? Karena memang suka. Enggak juga, bukan karena pekerjaan, karena saya kan bukan di bahasa Indonesia sebenarnya pendidikannya, tapi memang saya menyukai sastra beliau gitu ya. Khususnya emang untuk Sapardi Djoko Damono ini, bahkan saya baca yang pertama itu buku Dukamu Abadi. Itu kan diterbitkannya awal tuh tahun 1969 ya. Iya. Gitu. Nah, itu tuh sebenarnya udah tua sekali, tapi saya lihat puisinya abadi, tidak mengenal waktu gitu ya. Dari pertama sampai akhir tuh puisinya khas sekali seperti itu. Oke, Mbak Nurul, terima kasih banyak atas partisipasinya.